Pernah enggak kita menyadari, saudara, ada satu hal saja dalam hidup ini, kalau kita tidak bisa tahu hal ini, maka hidup kita itu jadi hidup yang paling capek. Apa kira-kira? Bukan soal uang. Uang itu gampang untuk dicari. Tapi ada satu hal saja. Kalau kita nggak bisa dapat ini, hidup ini bukan cuma capek, tapi celaka sekali. No purpose, tepat sekali. Mel hebat. Diajari apa sama Hartanto? No purpose, betul sekali. Saya tuh kalau ngajar, tanya orang, jawabannya belum pernah langsung tahu. Ini hebat sekali Meli ini. No purpose, betul sudah. Saudara bisa bayangkan kalau kita hidup hanya hidup untuk kerja untuk hidup. Lebih baik kita jadi kucing, gak punya tanggung jawab apa-apa. Kecuali untuk makan, berak, beranak, terus mati. Maaf. Betul nggak? Saudara bisa bayangkan. Ada Bu Dorcas, puji Tuhan ketemu lagi sudah lebih 15 tahun gak ketemu. Saudara, apa saja yang kita harus buat? Purpose itu harus tahu. Apa sih tujuan hidup ini? Kita percaya bahwa ketika Bapa di surga melahirkan kita ke bumi, entah lewat orang tua siapa saja itu kita nggak bisa milih, betul nggak? Jim, tadi apa yang Papa ngomong sama kamu? Ini anak saya khusus datang dari Bakersfield karena saya tahu dia tahu saya ada di sini. Nah, malam dia akan balik lagi. Kita tidak boleh mempersoalkan dan mempermasalahkan, pelan-pelan ya. Kita tidak boleh mempersoalkan dan mempermasalahkan. Kenapa aku lahir dengan orang tua itu? Kenapa aku lahir dengan orang tua yang sana? Kenapa aku lahir dari orang Tionghoa? Di Indonesia lagi. Coba dulu lahir orang Tionghoa di Amerika jadi ABC. Kan jadi enak. Kita nggak bisa mempersalahkan dan mempersoalkan. Kita lahir dengan orang tua siapa, dengan suku apa, dan di mana. Semua kita bisa milih. Semua kita bisa buat apa saja. Tapi satu ini tidak. Waktu kita dilahirkan. Betul nggak? Kita nggak bisa. Nah kalau begitu, ketika Bapa di surga memilihkan kita lahir dengan orang tua kita di suatu negara dengan warna kulit yang itu, pasti Papa punya purpose dalam hidup ini. Amin. Mari kita lihat satu ayat dulu. Kisah Rasul pasal yang ke-17, ayat 26. Dari satu orang saja Bapa di surga telah menjadikan siapa? Semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya, ini tadi Saudara Iskandar dan Agus mengucapkan berulang-ulang, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Dari satu orang. Maka itu saudara percaya, ada berapa gereja kira-kira ini punya doktrin baru bahwa Tuhan itu nggak cuma ciptakan Adam, ada manusia yang lain. Jelas itu ngawur. Karena jelas dari satu orang, lalu jadi manusia begitu banyak. Kemarin kami dengar berita CNN, kaget juga. Diperkirakan 2011 penduduk dunia akan jadi 7 miliar, saudara. Bayangkan itu, jadi 2 tahun lagi. Dari satu orang, sekarang akan jadi 7 miliar. Yang sudah mati berapa itu? Bisa bayangkan? Lalu Papa di surga ngatur semuanya itu. Dengan batas wilayah, negara, musim, warna kulit, budaya, dan semuanya. Dia ngatur. Berarti masing-masing kita itu punya tujuan untuk hidup. Jangan berkata apa tujuan hidup? Ya bekerja. Enggak. Tujuan hidup kita bukan untuk bekerja. Bekerja itu karena tanggung jawab. Maka itu salah kalau orang berkata, kamu kerja untuk apa? Untuk hidup. Bukan.
Sombong sekali kalau orang menjawab kerja untuk apa? Untuk hidup. Renungkan kata-kata ini. Sombongnya di mana? Kalau bekerja itu supaya hidup, karena itu bukan artinya orang kerja untuk hidup. Berarti orang kaya nggak mati-mati. Ya betul nggak? Karena kerja untuk hidup supaya dapat duit. Dapat duit bisa hidup. Lihat bukti. Di Indonesia banyak orang nggak kerja. Bukan cuma hidup, anaknya juga banyak. Katakan amin. Itu hal yang fakta itu, saudara. Betul tidak? Luar biasa. Pertanyaan kedua. Kalau kerja untuk hidup, saya tanya kepada saudara, orang kaya mati atau tidak? Yang benar. Loh, katanya kerja untuk hidup. Kalau kerja untuk hidup itu berarti orang kaya nggak mati-mati dong. Mati juga. Berarti kerja bukan untuk hidup. Jawabannya kerja itu karena tanggung jawab. Dan hidup itu karena papa yang baik itu. Kita boleh menjaga fisik kita dengan makanan-makanan yang sehat, dengan suplemen-suplemen yang hebat, dengan air-air khusus yang kita minum tiap hari. Mati juga. Betul? Nah, jadi apa sih hidup itu? Bukan uang. Kalau ada di antara saudara sampai hari ini masih menganggap uang itu segala-galanya, ayo kita bertobat hari ini. Kalau kita anggap uang segala-galanya, betapa menghina Tuhan kita. Siapa dia, siapa kita. Nah, tujuan hidup kita ada satu hal yang luar biasa yang kita harus temukan dalam hidup ini. Mari kita buka Filipi pasal pertama. Inilah tujuan hidup yang sesungguhnya. Kita percaya bahwa apa saja yang Papa kita katakan dalam firman-Nya itu pasti dan jelas tidak akan pernah cocok dengan konsep hidup dunia. Betul tidak? Contoh yang paling gampang. Dia berkata, ampunilah musuhmu dan berkatilah orang membenci kamu. Dunia dengar itu, gila kamu. Musuh kok kamu berkati? Betul enggak? Dunia berkata, kumpulkan uang untuk kamu. Tapi Papa kita berkata, free. Dan kumpulkan hartamu di surga. Enggak cocok lagi, sudah. Dan semuanya, tidak ada satupun firman yang cocok dengan hidup manusia. Enggak ada. Setuju saya katakan ini? Oke, kalau sudah setuju, betul. Kita akan melangkah lebih jauh. Maka itu untuk mengenali hati Papa di surga, konsep hidupnya, maka kita harus membuang cara hidup dunia ini. Contoh yang paling gampang, astronot. Amerika paling sering ngirim astronot manusia ke ruang angkasa. Begitu mereka jadi astronot, maka pola hidup dan pola pikir mereka sudah nggak bisa lagi dengan pola pikir dunia ini. Walaupun mereka masih manusia. Mereka makan nggak seperti kita, cuma pakai pil saja. Mereka pun minum nggak seperti kita. Mereka pun jam tidurnya nggak seperti kita. Sudah berubah semuanya. Padahal masih sama-sama manusia. Kenapa bisa beda? Karena sudah lain. Mereka nggak butuh oksigen seperti kita di bumi sini. Nah, itu astronot yang belum ke surga, masih di bumi sama-sama dengan manusia, tapi karena hidupnya beda. Nah, seperti itu kalau kita ingin tahu seluruh kehendak Papa di surga dan ingin melakukannya, maka caranya cuma satu, buang semua konsep manusia kita. Kalau tidak, kita akan benturan terus dengan dia. Betul? Dan jadi capek. Maka itu kenapa banyak orang Kristen capek. Saya ingat Papa ngomong apa tadi sama kamu. Kenapa banyak orang Kristen capek? Sebab konsepnya maksa. Tuhan harus ikuti kita. Yang benar aja. Berarti siapa harus ikuti siapa? Sebenarnya, siapa harus mengikuti siapa? Ya jelas kita harus mengikuti Papa di surga dong. Nah kalau itu ada, gampang jadi Kristen itu. Doktrin gereja-gereja membuat kita jadi bingung. Sehingga kita tanya gereja yang mana? Salah pertanyaannya. Yang benar adalah firman yang mana? Aku harus ikuti. Bukan gereja yang mana. Salah kalau kita tanya begitu.
Pernah nggak kita menyadari, saudara, ada satu hal saja dalam hidup ini, kalau kita